Kemudian Pak Adi, terima kasih atas kesediaan Pak Adi untuk meluangkan waktunya menjadi model untuk saya observasi proses pembelajaran. Sebelumnya saya perlu sampaikan tujuan dari supervisi ini adalah saya ingin melihat sekaligus mencatat dan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah Pak Adi lakukan. Perlu juga saya informasikan pada kesempatan ini nanti ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan mohon dijawab dengan baik Pak Adi. Ini jadwal mengajarnya Pak Adi di hari Kamis ya? Di hari Kamis di kelas 10H. Apa tujuan pembelajaran Pak Adi? Nah, di sana kan nanti pada hari Kamis itu kan materinya mengenai hikayat. Sehingga tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menjelaskan kembali isi dari sebuah hikayat. Menjelaskan kembali isi dari sebuah hikayat. Metode apa yang akan dilakukan? Metode yang saya gunakan itu metode cooperative learning. Ini berkelompok. Di sana saya tuntut siswa itu lebih kreatif dalam kelompok tersebut. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan untuk saya observasi itu area pengembangan kelasnya itu menyangkut ini apa namanya, diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Terfokus pada siswa berarti prosesnya ya, prosesnya mungkin berkaitan juga dengan pengelolaan kelas dan juga pembelajaran yang bermakna. Untuk selanjutnya Bapak masuk kelas di hari Kamis, nanti saya akan hadir di situ. Bapak membersamai, melihat, mengobservasi dan izin untuk mencatat. Nanti saya informasikan nanti ada kegiatan pra observasi. Setelah ini kita akan masuk kelas melihat proses pembelajaran tadi. Kemudian setelah itu ada kegiatan pasca observasi. Nanti mohon waktunya kembali Pak Adi untuk bersedia. Saya ajak berbincang, tapi saat itu akan dihadiri oleh panitia. Oke Pak Adi, mungkin itu dulu di awal pra observasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Adi. Selamat pagi. Swastiastu. Boleh bernafas tanpa bersuara. Tidak mungkin mulai dari sekarang. Mendengar cerita-cerita yang dibicarakan secara turun-temurun di lingkungan kalian. Ada nggak? Kalau orang Bali kan banyak ceritanya. Pernah dengar? Tangan. Oke, bagus. Menggunakan kata yang tidak lain. Nah, udah lebih jelasnya, kalian bisa lihat di buku cerita hikayat Saijan dan Ikan Todak. Bapak juga sudah share di kanvas, di LSM kanvas. Di sana Bapak share cerita hikayat Saijan dan Ikan Todak dari apa namanya, media videonya. Karena ada videonya, kalian bisa cek di kanvas 4 orang cukup. Jangan cepat. Dah. Ya, silakan. Akan kepada kegunaan haji yang itu bagi Sisinya sekarang waktunya kita untuk tampil. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Kevin Darmawujaya Bandung, nomor absen 4. Saya biasa dipanggil Kevin. Hari ini saya ingin menceritakan kembali hikayat Saijan dan Ikan Todak. Dalam bertapa hingga akhirnya keinginannya yaitu memohon kepada Sang Pencipta.
Selain itu, dia akan melakukan pengaruh terhadap kemampuan dia dan menolongnya. Jadi, setelah itu, dia akan beserta rekannya pun melakukan perintah dari makhluk itu mengikat sebuah blok. Raja dan tadi akan beserta rekannya pun mendorong sebuah blok dari dasar tempat dari dasar menuju ke permukaan. Sehingga sebelum matahari terbit, sebuah blok sudah mampu dengan sahara dari akan beserta rekannya. Dan itu menyebabkan Tuhan yang tidak karena pertamanya selama ini tidak berubah. Setelah dari pertama ini lebih dia akan mendapatkan sebuah blok untuk anak cucu kita. Alisa, lo kamu sekarang menjadi sukan lalu. Ya, silakan kalian cari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat kalian. Nanti boleh kalian sajikan dengan cerita narasi, berbentuk poster, berupa video, atau seperti pementasan teman kamu tadi. Itu boleh. Silakan variasikan. Kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Di awal kita membahas tentang teks hikayat, di mana teks hikayat itu merupakan cerita zaman dulu yang diceritakan secara turun-menurun dengan bahasa Melayu. Cerita hikayat ini juga berisikan kata-kata yang tidak lazim dan Baik, selamat pagi Pak Adi. Ya, ini kegiatan pasca observasi baru selesai dilakukan. Setelah sebelumnya di hari Kamis Bapak saya observasi proses mengajarnya. Makin kegiatan pasca observasi saya didampingi oleh tim saya untuk mengevaluasi proses yang sudah dilakukan Pak Adi proses pembelajaran yang saya sempat observasi. Mohon izin ada beberapa pertanyaan nanti mohon dijawab Pak Adi. Baik Pak Adi, pada kesempatan itu mengajar di kelas 10 hamil. Mata pelajaran bangsa Indonesia, materinya apa ya Pak? Materinya di sana waktu itu tentang hikayat. Saya sempat ada di sana juga dan melihat proses mengajarnya. Berkaitan dengan itu, menurut Pak Adi, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Pak Adi lakukan? Apakah sudah mampu memenuhi tujuan pembelajaran? Kalau dari segi proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, kenapa bisa gitu? Biasa kan setelah ketika melakukan pembelajaran, kan ada penguatan berupa tanya jawab dan mengajar. Nah, setelah materi yang saya berikan, saya lakukan tanya jawab kepada siswa dan siswa paham tentang apa yang kita pelajari pada hari itu. Maka dari itu sangat berhasil pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya Pak Adi pada saat itu? Nah, tujuan pembelajarannya di sana kan materinya hikayat. Di sana menceritakan, siswa mampu menceritakan kembali isi dari cerita hikayat tersebut. Jadi siswa mampu Cerita kembali isi dari sebelumnya juga kita sempat berdiskusi tentang area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Adi pada saat itu adalah berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pengelolaan kelas. Menurut Pak Adi, area yang dikembangkan tersebut apakah sudah sesuai harapan atau belum? Awalnya sih belum, tapi ketika sudah ada proses dan harapan saya itu sudah sesuai. Pengelolaan kelas berjalan dan aktivitas berdiferensiasi juga jalan. Ya, saya mengingat juga proses itu Pak Adi berkaitan konten juga sudah berdiferensiasi. Ya, pada saat itu konten yang Pak Adi tawarkan pakai ini pembelajaran LMS, pakai kanvas, ada videonya, ada buku ceritanya. Jadi sudah mewakili diferensiasi konten. Saya juga sempat mengalami diferensiasi proses yang Pak Adi rencanakan yang sudah dilaksanakan. Dia berkaitan dengan metode pembelajaran yang Pak Adi gunakan pada saat itu. Metode cooperative learning berkelompok. Di sana saya lebih menuntut siswa untuk aktif dalam kelompoknya. Pengelolaan kelasnya sudah berjalan. Pak Adi bisa menceritakan hal-hal yang Pak Adi anggap memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Hal-hal yang memuaskan seperti yang saya katakan tadi sebelumnya itu, ketika
proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kelas tersebut dan sesuai dengan tujuannya itu. Jadi itulah harapan dari kita. Harapannya itu cukup memuaskan ya Pak ya, dengan siswa terlibat terlibat dalam dalam proses pembelajaran pembelajaran. Ya, seperti waktu itu Bapak di penyampaian hasil seperti itu gambarannya kan Bapak memberikan kesempatan ya siswa untuk menciptakan kembali dia untuk memperagakan kembali bagaimana isi cerita dalam cerita. Iya, ada bentuk kelompok Ya, ya, drama mini seperti itu. Ya. Tapi ada juga pilihan lain yang Bapak tawarkan ke kelompok lain, yaitu bercerita secara pribadi, Ya. secara individu. Kayak monolog Ya, itu namanya monolog ya. Ya, itu menarik sekali Pak Adi. Saya lihat siswa juga antusias ya. Itu adalah bagian yang memuaskan. Oke, tadi kita lanjutkan. Ada kendala dan berkaitan dengan area yang ingin dikembangkan. Nah, ini kan ingin mewujudkan diferensiasi khususnya proses dan pengelolaan kelas. Adakah kendala ya? Kalau kendalanya lebih ke pengorganisasian kelas, karena kan di sekolah ini untuk kelas 10-nya itu jumlah siswanya itu terlalu banyak, cukup banyak 40 sekian gitu. 40 sekian itu susah dalam organisasi kelasnya untuk proses pembelajaran diferensiasi dalam sistem berkelompok itu agak ya lumayan susah lah kita untuk menentukan siswanya yang mana siswa yang mana sekolah. Itu berarti kendala utamanya adalah di pengorganisasian siswa, karena jumlah siswa lumayan banyak. Mungkin juga aktivitasnya dan siswa juga fokusnya dulu ya dalam 2 jam pembelajaran. Lalu sejauh ini tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada seperti yang saya katakan tadi, saya coba lebih mengorganisasikan siswa tersebut, pemetaan siswa tersebut agar gimana ya, dengan jumlah yang banyak itu biar bisa dalam waktu 2 kali 45 menit itu kita nyaman dalam proses pembelajaran itu. Dipetakan dulu mungkin sesuai kecenderungan siswanya ya, sehingga aktivitasnya masuk di sana. Terus ya Pak Adi berarti sudah juga melakukan pemetaan gaya belajar sudah yang mana cenderung ke estetik, ada audio ya, bicaranya dulu kamu sudah dilakukan. Itu saya tambah di situ berkaitan dengan pengelolaan kelas adalah bagaimana mengorganisir jumlah siswa yang cukup banyak di kelas agar bisa kondusif, dan pengelolaan waktu juga ada sebagai kendala di situ, bagaimana agar pas waktu dan tindakan yang adalah dengan memetakan. Jadi lebih kondusif jadinya dengan yang segitu atau kecenderungannya. Dan yang berkaitan dengan pengelolaan waktu yang Pak Adi lakukan tadi, berkaitan dengan pengelolaan waktu agar bisa efektif waktunya. Untuk pengelolaan waktunya agar lebih efektif, kita enggak ya fokusnya itu langsung ke materi yang kita ajarkan. Berarti Pak Adi sudah berupaya untuk mencarikan solusi atas kendala-kendala yang dialami. Kemudian berkaitan dengan komitmennya, kapan ini mau dilakukan untuk strategi ini? Strategi ini mungkin setelah yang melakukan dan aktivitas lagi kita diupayakan. Oke. Luar biasa sekali Pak Adi. Saya masih berkesan di kelasnya Pak Adi. Saya ikuti kelasnya Pak Adi sampai dari awal sampai akhir saya ikuti, dan memang siswa saya lihat antusias. Apalagi topiknya hikayat itu, yang pada saat itu saya masih ingat topik hikayatnya Sarijah. Dan ada nilai apa istilahnya Pak Adi, nilai yang bisa diambil, nilai kehidupan yang bisa diambil. Nilai kehidupan
depan dan siswa juga saya lihat sudah bisa merefleksikan itu menjadi guru bahasa Indonesia bahasa apa istilahnya lalu kemudian baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin ada yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi karena sudah bersedia saya observasi, melakukan percakapan pra-observasi sampai sekarang. Pasca observasi dengan ini, Pak Adi sudah menerima. Terima kasih. Semoga ke depan kita bisa bergerak bersama untuk